Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya AHA. Sekarang kita akan membahas tentang pikirannya Syekh Siti Jenar. Beliau orang yang sangat kontroversial sekali dan semua orang itu membahas tentang beliau. Katanya beliau dihukum mati, sama juga dengan gurunya Al-Halaj itu dihukum pancung juga. Dan ntar nanti kita ketemu di gurunya itu di Al-Halaj. Banyak yang menanyakan kenapa dia dihukum mati. Di versi lain karena beliau itu mengajarkan manunggaling kaula Gusti, dan di versi lain juga beliau dihukum mati karena makar, katanya karena politik. Dan wallahu alam siapa yang benar ini, atau mungkin Syekh Siti Jenar itu ada apa enggak kita nggak tahu juga, tetapi bukunya juga banyak kita temukan di toko buku. Itu ada bukunya yang membahas tentang Syekh Siti Jenar. Dan yang menarik, namanya Syekh Siti Jenar itu sangat banyak sekali. Aku bacakan saja bukunya. Di catatan saya itu nama Syekh Siti Jenar. Yang pertama, San Ali atau Hasan Ali Ansor. Ada juga Syekh Abdul Jalil. Nama itu didapat pada waktu dia jadi ulama di Malaka. Syekh Jabarta dikenal pada waktu di Palembang. Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar, nama filosofis yang menggambarkan ajaran Sangkan Paran bahwa manusia hanya diciptakan dari tanah merah dan selebihnya roh Allah. Syekh Nurjati. Syekh Nurjati juga banyak dikenal di Cirebon. Pangeran Panjunan atau Sunan Sasmita. Ada lagi Syekh Siti Bang, Syekh Siti Brit, Syekh Siti Luhung, Sunan Kajenar, Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jati Mulia. Itu nama-nama Syekh Siti Jenar. Dan di berbeda-beda di berbagai wilayah. Lalu guru-gurunya juga sangat banyak sekali Syekh Siti Jenar. Dan Syekh Siti Jenar itu beliau sangat akan haus ilmu. Beliau pertama kali belajar sama pamannya yang bernama Syekh Datuk Kafi. Beliau paman Syekh Siti Jenar, kakak adik dari bapak Syekh Siti Jenar, Syekh Datuk Soleh. Beliau belajar ilmu dasar, mungkin kata Syekh Siti Jenar ini ilmu dasar, belajar ke pamannya dari kecil. Karena Syekh Datuk Soleh itu meninggal pada waktu Syekh Siti Jenar masih kecil, dan beliau orang Cirebon, atau beliau tinggalnya di Cirebon dan meninggal di Cirebon juga. Kebetulan saya udah pernah ke makam Syekh Datuk Kafi ini. Kalau kita
menuju ke Jawa Tengah. Kalau kita dari arah Indramayu Karangapel itu, eh, sebelah kanan itu Sunan Gunung Jati, kalau sebelah kiri Syekh Datu Kafi, dan di situ juga ada namanya Pusar Bumi. Nah, Syekh Siti Jenar itu berguru sama Syekh Datu Kafi. Lalu beliau pergi ke Palembang, dia berguru juga sama Arya Damar. Lalu belajar Hindu Buddha, menyeberang ke agama lain, dan beliau belajar ilmu-ilmu batin. Lalu beliau pergi ke tanah Arab di sana, tepatnya di Baghdad. Dia belajar tasawuf. Nah, ini sama gurunya Siti Jenar yang bernama Al-Halaj. Al-Halaj ini mempunyai kisah yang sama Siti Jenar. Ajaran-ajaran Al-Halaj yang banyak mempengaruhi Siti Jenar ketika Siti Jenar pulang ke tanah Jawa itu. Lalu belajar ke Al-Bustami, Al-Absi, lalu belajar ke Al-Ghazali, lalu belajar ke Ibn al-Arabi. Dan Ibn al-Arabi ini orang yang sangat terkenal juga. Beliau kalau berdoa juga berani, dan beliau penulis puisi. Doa yang sangat populer di antara lain itu, beliau pernah berkata, "Ya Allah, jika aku ibadah karena aku pengen masuk surga, maka tutup surga itu untukku. Kalau aku ibadah buat untuk aku takut sama neraka, maka bakar aku di dalamnya. Tapi ya Allah, aku itu beribadah hanya untuk padamu, maka jangan palingkan wajahmu kepadaku." Itu karena beliau mungkin wali, jadi enjoy aja itu. Kalau kita kan mungkin nggak berani, sama kayak doanya Abu Nawas itu, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi. Itu Abu Nawas doanya. Dan di antara lain beliau menuliskan puisi yang puisi itu terkenal juga, populer juga. Aku bacakan saja puisinya. Ibn al-Arabi, namanya Agama Cinta judulnya. Arwah berhamburan di belantara cakrawala, lalu menghampiriku dengan segala cara, sampai aku masuk dalam ketiadaan. Lantas datanglah kerinduan dan kemesraan yang melekat erat. Setelah itu datanglah dari sana cobaan menghampiri diriku bermacam-macam, sehingga hatiku siap menerima segala lukisan apapun. Terkadang menjadi padang rumput tempat kijang berkeliaran, terkadang menjadi gereja tempat pendeta, terkadang menjadi rumah bagi berhala-berhala, terkadang menjadi Ka'bah tempat orang bertawaf, terkadang menjadi lembaran-lembaran Taurat, terkadang menjadi mushaf tempat rekaman Al-Quran. Dan aku percaya dengan agama cinta. Kemanakah akan menopang ketujuan akhirnya? Cinta adalah agamaku dan kepercayaanku.
itu syairnya Ibnu Arabi yang terkenal. Lalu beliau juga berguru juga kepada Abdul Kamil Al-Jalili, Abdul Karim Al-Jalili. Kitab dari Abdul Karim Jalil Al-Jalili yang dipelajari salah satunya oleh Syekh Siti Jenar, hal hakiki al-hakiki, hakikat al-hakiki, al-manazil al-ilahiyah, al-insan al-kamil. Itulah yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar, dan orang-orang atau guru-gurunya itu yang mempengaruhi Syekh Siti Jenar ketika pulang ke tanah Jawa. Dan di tanah Jawa itu beliau membuka wilayah-wilayah baru atau hunian-hunian baru dengan para muridnya, dan diikuti muridnya sangat banyak sekali. Hunian-hunian baru atau wilayah-wilayah baru yang dibabat langsung oleh Syekh Siti Jenar itu sangat luas sekali dia. Dari ujung Jawa ke ujung Jawa, dari Banten, Tangerang, ada di situ namanya Lemah Abang. Jadi kalau kita menemukan daerah Lemah Abang itu yang membabat Syekh Siti Jenar. Lalu Jakarta, di situ ada namanya Tanah Abang, Bekasi di daerah Cikarang. Lalu di Karawang, kalau kita dari Wadas arah ke makamnya Syekh Kuro itu melintasin daerah Lemah Abang. Itu dulu yang membabat juga Syekh Siti Jenar. Lalu di Indramayu itu di kota Indramayu itu di situ ada namanya Kelurahan Lemah Abang. Lalu di Cirebon ada Lemah Abang, dan makamnya juga di Cirebon itu ada. Lalu di Brebes, Pekalongan juga ada makam Syekh Siti Jenar juga di situ. Lalu di Wonogiri, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi sampai di Bangkalan. Itu wilayah-wilayah dulu yang sempat namanya itu besar, Syekh Siti Jenar itu. Dan itulah yang mengkhawatirkan Sultan Trenggono, karena murid-muridnya itu kata pemerintah pada zamannya itu banyak yang makar, katanya banyak yang memberontak atau banyak yang melawan. Itulah yang dimanfaatkan oleh Sultan Trenggono melalui para wali itu untuk menghakimi Syekh Siti Jenar. Lalu mengajarkan ajarannya, dan sahadatnya juga banyak banget. Sahadatnya itu macam-macam ini Syekh Siti Jenar ini. Kata Syekh Siti Jenar, asyhadu, jantungnya rasa, ilaha, kesediaan rasa, illallah, bertemu Muhammad, hasil karya yang maujud, pangeran sejatian kehidupan. Itu yang dimaknai oleh Syekh Siti Jenar. Dan dia juga sangat terkenal sangat berani kalau memaknai, kalau menafsirkan, kalau mengajarkan kepada muridnya itu sangat berani ini orangnya. Kalau kata orang Jawa itu kendel. Nama-nama sahadatnya itu
syahadat sekarat, syahadat palemburan, syahadat sejati, syahadat sekarat wiwitaning pati, syahadat Nur Muhammad, syahadat panetep, panagama, syahadat pecating nyawa. Itu syahadat Sesiti Jenar. Melalui ajaran-ajaran Sesiti Jenar, melalui syahadat Sesiti Jenar, ada antara tercetus juga yang dinamakan ajaran kejawen. Nah, inilah ajaran-ajaran Sesiti Jenar lah cikal bakalnya yang antar ketemunya di ajaran-ajaran kejawen. Dan beliau juga sering banget mengkritik para ulama, mengkritik para pemerintah pada zamannya, dan mengkritik para wali, para sunan. Dan yang terkenal kritikan Sesiti Jenar tentang puasa, zakat, haji, syahadat, itu yang dikritik sama Sesiti Jenar. Syahadat, puasa, kata Sesiti Jenar, itu sesuatu yang tidak diinginkan. Adapun zakat dan naik haji ke Mekah, itu semuanya omong kosong, itu dungu yang menuruti aulia karena diberi harapan surga kelak di kemudian hari. Lain halnya dengan saya, Sesiti Jenar. Tiada pernah saya menuruti perintah bersujud-sujud di masjid, mengenakan jubah, dijanjikan pahala. Sesungguhnya hal ini tidak masuk akal di dunia ini. Semua mereka mengalami suka duka, setia beda satu sama yang lain. Oleh karena itu saya Gusti Zat Maulana, itu kata Sesiti Jenar. Kata Sesiti Jenar itu, zakat, puasa, kalau kita berharapnya sama surga, kita berharap ibadah takut sama neraka, kata Sesiti Jenar itu zakat, puasa, atau ibadah yang lainnya itu omong kosong, kata Sesiti Jenar. Emang orang sangat berani kalau menafsirkan itu. Ulama-ulama pada zamannya dikritik. Nah, dan oleh sebab itu para wali itu dianggap Sesiti Jenar itu merusak akidah. Menurut Sesiti Jenar, orang mungkin telah keliru karena mengajarkan salat, jungkir balik, mengharap surga. Para ulama telah menyesatkan manusia dengan menipu mereka jungkir balik 5 kali pagi, siang, sore, malam hanya untuk mohon-mohon imbalan surga kelak. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Kalaupun seseorang menyadari bahwa sholat dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan hadiah surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka telah disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala setiap harinya. Itu kritikannya Sesiti Jenar. Dan itulah yang meresahkan para wali. Mungkin ulama-ulama pada zaman Sesiti Jenar itu mengajarkan tentang yang gitu-gitu itu
mungkin dibantah sama Siti Jenar, dan dianggap Siti Jenar itu eh, ini tuh belum saatnya, kata kata para wali. Dan Siti Jenar lalu dipanggil sama eh, para wali untuk disidangkan. Lalu diutuslah itu utusannya wali itu untuk memanggil Siti Jenar. Ini yang terkenal di film-film itu. Kata utusan Siti Jenar, dia datang itu pas waktu itu kalau nggak salah di Wonogiri, di daerahnya namanya itu lupa apa, tapi di Kabupaten Wonogiri. Di situ Siti Jenar dipanggil sama para wali, lalu dijawab sama Siti Jenar. Siti Jenar itu nggak ada, yang ada adalah Tuhan. Pulanglah laporan sama para wali. Siti Jenar itu nggak ada, yang ada Tuhan. Bingung itu semua. Lalu Sunan Kalijaga menyuruh lagi, ya udah, Tuhan dipanggil sama para wali, bilang sana. Lalu balik lagi ke Siti Jenar lagi. Tuhan katanya dipanggil sama para wali. Lalu Siti Jenar jawab, Tuhan nggak ada, yang ada Siti Jenar. Lalu balik lagi, lapor lagi sama para wali. Para wali, Tuhan nggak ada, yang ada Siti Jenar. Ya udah, panggil dua-duanya, Tuhan sama Siti Jenar, dipanggil para wali. Lalu utusannya balik lagi ke Siti Jenar. Wah, udah frustasi itu kalau awal. Lalu sampai lagi ke Siti Jenar sama Tuhan, dua-duanya dipanggil sama para wali. Lalu Siti Jenar datanglah dan sidang di situ. Katanya, kenapa kamu mengajarkan ilmu itu? Bukannya masyarakat kita itu masih awam, masyarakat kita itu baru mengenal Islam. Kenapa tidak diajarkan ilmu-ilmu akidah, ilmu-ilmu syariat aja? Lalu kata Siti Jenar, kita jangan merendahkan orang. Siti Jenar itu pokoknya nggak setuju lah sama para wali itu. Lalu didesak terus Siti Jenar. Kalau bicara apa, kalau bahasanya kita itu mungkin Siti Jenar itu udah jengkel gitu. Lalu Siti Jenar bilang, marilah kita bicara terus terang. Ya, aku adalah yang disebut Prabu Sasmata. Saya menyampaikan ilmu tertinggi, kata Siti Jenar itu, yang membahas ketunggalan. Aku bukan badan. Yang kita bicarakan ialah ilmu sejati untuk semua orang. Kita membuka tabir, ini yang aku ajarkan. Apa ini salah? Dipertanyakan lagi itu sama Siti Jenar, apakah itu salah? Lalu diputuskan sama para wali bahwasanya ini orang itu angkuh, kekeh, dan satu-satunya jalan yang harus menghentikan dia itu dihukum mati.
ini itu. Lalu melalui Sultan Raja Demak ini dihukum mati Siti Jenar itu. Lalu Siti Jenar itu bicaranya itu gini, syukur kalau saya sampai di dalam kehidupan sejati. Dalam alam kematian ini saya akan dosa siang malam, saya mendapatkan dosa, sakit dan sehat saya temukan di dunia ini. Lain halnya apabila saya sudah lepas dari alam saya kematian ini, saya akan hidup sempurna, langgeng, tiada ini tiada itu. Malah Siti Jenar itu senang, bersyukur karena dihukum matilah Siti Jenar itu bisa hidup langgeng abadi, nggak ada ini nggak ada itu. Soalnya Siti Jenar memaknakan hidup di dunia ini itu di alam kematian. Lain halnya dengan setelah mati lalu hidup lagi, itulah yang dinamakan hidup yang sesungguhnya. Itu yang di pikiran Siti Jenar. Lalu singkat cerita Siti Jenar dihukum mati lah. Tapi yang saya bacakan itu semuanya tidak pernah menganggap bahwa Siti Jenar itu kafir. Itu saya baca dari sejarahnya, itu nggak ada wali yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu kafir. Maka kalau dulu ada Siti Jenar yang dihukum mati karena keyakinannya, dan itu pun para wali enggak ada yang mengatakan kafir pada Siti Jenar, maka aku mohon sama semua pihak, pembuka agama atau siapapun itu, jangan pernah mengatakan kafir dengan sesama Islam. Karena dulu aja peristiwanya yang sebegitu hebatnya, nggak ada yang mengatakan bahwa Siti Jenar itu kafir. Maka siapapun itu jangan pernah mengatakan bahwa orang itu kafir, karena kafir atau tidak kafir itu prioritasnya Tuhan, hak prioritasnya Allah. Itu saja yang saya bisa sampaikan, selebihnya mohon maaf. Bila fikul taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.